Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whom we respect Mr. Muhammad In'am Esha as a lecturer in the subject of public policy system. And good morning to all my friends. Here we from group 4 will present the result of our material entitled Study of New Student Admission Zoning Education Policy, and with group member myself Nur Hafiza and Muhammad Ufron Halidi. And then the material that we will discuss in this discussion, they are for material. The first, definition policy education, and the second, definition and provision in system zoning, and the third, characteristic and system management participant education, and the last, policy system zoning in reception participant education new or PPDB. Alright, let's go straight to the first material, namely the definition policy education. Jadi kata kebijakan ini memiliki arti diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu policy, yang artinya itu mengurus masalah atas kepentingan umum, sehingga penekanannya itu bertujuan kepada tindakan atau produk. Kemudian kata kebijakan ini jika disandingkan dengan pendidikan, maka merupakan hasil terjemahan dari kata educational policy yang berasal dari dua kata yang menurut Hasbullah ini memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, jika dilihat lagi, maka kebijakan pendidikan ini merupakan hasil produk dari orang yang terpilih, sehingga produk dari beberapa masukan dari semua pihak tersebut digunakan sebagai perbaikan mutu pendidikan. Nah, kemudian dalam operatifnya, kebijakan dapat diartikan menjadi 4. Yang pertama itu merupakan suatu penggarisan ketentuan-ketentuan. Kemudian arti yang kedua yaitu bersifat sebagai pedoman atau pemegang atau bimbingan untuk mencapai kesepahaman dalam maksud, cara atau sasaran. Kemudian arti yang terakhir yaitu usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi. Untuk slide selanjutnya yaitu formulasi kebijakan. Nah, formulasi kebijakan ini merupakan formulasi yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Nah, kemudian dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan ini perlu memperhatikan berbagai aspek kehidupan yang nantinya itu akan menentukan arah dan tujuan pendidikan yang baik dalam tatanan rasional, kemudian nasional maupun lokal. Okay, for the next material, that is definition and provisions in the zoning system. System zoning is setting reform in distribution region school. Artinya sistem zonasi itu merupakan penataan reformasi dalam pembagian wilayah sekolah. Jadi secara keseluruhan dalam zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan informasi sekolah mulai dari taman kanak-kanak atau TK hingga sekolah menengah atau SMA. Dan sistem zonasi yang mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud nomor 14 tahun 2018. Kemudian sistem zonasi terbaru ini prinsipnya itu hampir sama dengan sistem bina lingkungan. Hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih banyak dibandingkan bina lingkungan, yaitu mencapai 90%. Dan terdapat ketentuan-ketentuan dalam sistem zonasi ini. Yang pertama yaitu di dalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan persentase minimal sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Kemudian yang kedua yaitu domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Nah, tujuannya itu untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah, sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 16 ayat 1 berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling lambat bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Kemudian yang ketiga yaitu dalam hal radius zona terdekat, yaitu ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.
radius zona terdekat ini sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 16 ayat 1. Kemudian yang keempat yaitu dalam menetapkan radius zona, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melibatkan musyawarah atau kelompok kerja bersama kepala sekolah ataupun instansi terkait. Kemudian penataan radius zona itu sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 16 ayat 3. Dan yang terakhir yaitu untuk calon peserta didik yang melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yang akan diterima. Selain itu dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% juga dari jumlah yang akan diterima. Artinya sistem zonasi ini itu memberikan 90% kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10%-nya itu di luar penerimaan melalui radius zona terdekat. Okay, for the next material will be delivered by my college, namely Muhammad Hufron Khalidi. Well, thank you for the time that has been given. Here I will continue the material that has been conveyed my college, Miss Nur Hariza. The next material is characteristic and system management participant education. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 4. Peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pengembangan yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kegiatan pendidikan peserta didik mempunyai posisi sentral, sebab semua unsur yang diadakan untuk berlangsungnya proses pendidikan pada dasarnya diarahkan pada sasaran pokok, yakni berkembangnya potensi peserta didik secara optimal menuju terbentuknya manusia berkependidikan utama. Karakter peserta didik anak memiliki ciri khas yang berbeda dengan manusia dewasa. Setidaknya ada 12 karakteristik anak yang dijelaskan dalam materi kali ini. Yang pertama ada anak bukan miniatur orang dewasa. Pandangan kuno berpendapat bahwa anak adalah orang dewasa dalam bentuk kecil. Karena tergolong manusia dewasa, pendidikan yang diberikan pada anak pada waktu itu seperti yang biasa diberikan pada orang dewasa. Sehingga anak dan guru menghadapi banyak kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, perkembangan dan pertumbuhan anak dipengaruhi banyak faktor. Dalam bahasan tentang peserta didik ada dua istilah yang penting yang perlu dipahami, yakni perkembangan dan pertumbuhan. Istilah perkembangan lebih merujuk pada aspek kualitatif, sedangkan pertumbuhan lebih menunjuk pada aspek kuantitatif. Meskipun istilah perkembangan dan pertumbuhan mempunyai makna yang berbeda, tapi perlu dipahami bahwa keduanya merupakan proses yang saling berhubungan. Yang ketiga ada anak berkembang mengikuti suatu pola umum yang sama. Misalnya anak harus belajar merangkak terlebih dahulu sebelum belajar berdiri dan harus belajar berdiri sebelum berjalan. Yang keempat, tempo perkembangan anak tidak sama. Tempo perkembangan adalah cepat lambatnya perkembangan seseorang untuk suatu aspek perkembangan tertentu. Ada anak yang cepat dan ada anak yang memiliki tempo perkembangan yang lambat. Yang kelima, anak memiliki irama perkembangan. Irama perkembangan adalah gerak perkembangan yang dialami masing-masing anak, baik perkembangan jasmani maupun rohani. Anak sebagai keseluruhan. The world child. Manusia adalah makhluk monopluralis. Walaupun terdiri dari banyak aspek, tetapi merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan yang terakhir ada setiap anak merupakan makhluk yang aktif dan kreatif. Karena itu, dalam proses pendidikan anak tidak boleh dipandang sebagai objek pendidikan yang hanya siap menerima. Akan tetapi, anak didik harus dipandang sebagai suatu subjek yang aktif dan kreatif dalam pendidikan, yang tidak hanya siap menerima, tetapi juga bisa memberikan masukan dan berbagai alternatif
dalam kegiatan pendidikan. The next material is police system zoning in reception participant educate new. Police system zoning. Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak. Kelebihan dari sistem zonasi ini diantaranya adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, serta mengurangi kemacetan. Selanjutnya, menurut Mendikbud, sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik. Sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu. Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi menurut Mendikbud ialah menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah, khususnya sekolah negeri, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan atau afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidik. Well, that is material that we can convey if there is a wrong word story. If you have any question, I'd be happy to open a discussion. Thank you.